Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Berjumpa dengan saya lagi dengan Ngam Singojaya Channel. Episode kali ini saya akan belak-belakan menjelaskan tentang gaji di Jepang berapa, biar semuanya tahu, tidak penasaran lagi berapa sih gaji di Jepang sebenarnya. Dan saya langsung terus terang saja, kita bisa melihat ini adalah kertas dari slip gaji. Sebenarnya slip gaji itu selalu dikirim lewat HP ya. Jadi kita print sendiri. Ini saya print sendiri dari kantor, maksudnya dari perusahaan kan ada alat fotokopi. Saya print sendiri. Kebetulan gajiannya tanggal 15, ini saya tanggal 15 bulan 7. Masih edisi pandemi ya, virus. Jadi nggak terlalu banyak lemburnya kemarin cuman berapa ya, 30 jaman kalau nggak salah. Ini saya bisa perlihatkan semuanya biar tidak ada rekayasa lagi dan tidak ada yang menanyakan berapa sih gaji di Jepang. Tapi ini memang benar-benar sudah ada potongan semuanya. Ini ada yang saya terima bersih, jadi tempat tinggal, gas, dan lain-lain sudah ditanggung sama perusahaan. Tinggal saya sendiri yang menerima hasil akhir dari sini. Oh iya, ini adalah kalau di Jepang itu gaji pokok sesuai daerah masing-masing ya, sama seperti di Indonesia. Kalau di Jepang itu yang di pusat kota gede, di ibu kota itu biasanya gede-gede, kayak di Indonesia sama seperti di Jakarta, di Karawang itu kan kawasan industri semua. Kalau di tempat saya kebetulan di desa, meskipun desa tapi di sini banyak pabrik ya, di kawasan juga tempat tinggal saya. Di Jepang bagian bawah, tepatnya di Fukuoka, Kitakyushu Fukuoka. Jadi bisa dibilang UMR-nya lumayan kecil ya, sedang-sedang lah, karena di sini bahan pokoknya juga murah-murah, jadi bisa menyesuaikan. Seperti di Indonesia, kalau yang UMR-nya gede, bahan pokoknya biasanya juga gede ya. Kalau di sini pun juga gitu, UMR-nya kecil tapi bahan buat makan itu murah-murah pemirsa. Oke, langsung saja kita bongkar, kita perlihatkan. Saya akan menjelaskan ya. Ini bisa lebih dekat lagi. Ini ya. Ya, inilah hasil akhir dari gajian saya, total bersih yang saya terima di bulan 7 kemarin. 145.202.000. Bisa dihitung sendiri berapa kalau dirupiahin kurs hari ini, bisa dihitung-hitung sendiri kira-kira berapa. Ini posisi lemburan 30 jaman lah ya, kurang lebih. Kalau 30 ya 31. Bisa dihitung sendiri total bersih yang saya dapatkan. Jadi total bersih maksudnya makan saya sendiri ya. Oke. Bisa dihitung-hitung. Kalau misalkan saya buka kurs hari ini ya pemirsa. Kurs hari ini berapa ya? Kurs yen. Wow. Ini adalah kurs yen sekarang pemirsa. 137 rupiah. Berarti kita bisa dihitung-hitung sekali lagi. 140
202 dikalikan 137. Ini adalah gaji bersih saya, pemirsa. Bisa kelihatan nggak? 19.860. 19.892. Inilah bersih dari gaji saya. Ini sesuai kurs ya, biasanya kursnya malah lebih rendah. Hari ini kok 137. Oke, begitulah hasil dari bongkar slip gaji saya dan beserta hitungannya kalau dirupiahin. Belak-belakan semuanya ya, nggak ada yang rekayasa. Ini adalah hasil print-printan saya, slip gaji saya tanpa editan langsung. Saya pun nggak bisa ngedit ini gimana. Oke, sekian dari saya. Jadi Anda bisa memprediksi kalau saya nggak ada lembur gimana. Biasanya malah kadang sampai 50 jam bisa, kadang 20 jam saja juga bisa. Tapi musim pandemi kayak gini paling 20 jaman atau 30 jaman. Kadang ada yang 10 jam, 15 jam, tergantung orangnya kalau di sini. Soalnya di sini pabrik pengepakan, pabrik apa ya? Dengci itu baterai ya. Jadi beda sama pabrik makanan yang selalu nggak ada matinya, atau pabrik otomotif atau konstruksi bangunan. Pokoknya yang jenis lain lah. Di sini sangat beda sekali. Kita bisa kalkulasi, misalkan kalau di bagian ini bisa dapat segini, mungkin ini dari saya. Soalnya teman-teman pasti beda sekali sama saya, soalnya juga kerjanya beda jenis dan pastilah gajinya juga beda, nggak sama persis. Ada yang lebih gede, mungkin ada yang lebih kecil. Yang jelas kalau yang kecil pasti bahan pokoknya murah. Kalau di sini beras itu 10 kilo 3.000 yen, itu sudah beras bagus loh. 3.000 yen itu 300 ribuan. Berasnya enak lah, bulan. Kalau di sini setiap bulan kan bareng-bareng beli, ya begitulah, enak berasnya. Oke, itu saja dari saya. Jadi Sawang Sinawang itu dilihat dan diresapi. Nggak harus yang di Jepang itu enak terus, tidak sesuai dengan apa yang di foto-foto profil yang diuploadan di sosial media. Tergantung dari kita cara mensyukurinya. Kalau kita pandai bersyukur pasti ya bisa ditambahin lagi. Tapi ini ada, kalau sampean semuanya, pemirsa semuanya kepo dengan video saya selanjutnya, bisa dilihat cara bersyukur yang real tanpa buat kata-kata atau status, itu real dengan cara saya sendiri. Dan semoga semuanya bisa mempraktekkan. Lihat video saya selanjutnya. Dengan cara itu semoga Anda semuanya bisa bersyukur. Itulah dari saya. Semoga sedikit memberikan informasi. Dan kalau misalkan yang masih pengen ke Jepang melihat gaji ini termotivasi, ya silahkan ke Jepang. Tapi ya dengan perjuangan dan doa yang harus berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Itulah dari saya. Kalau misalkan ada sesuatu yang bisa ditanyakan, silahkan pesan pribadi dengan saya, atau bisa saya arahkan untuk bekerja di sini lewat jalur mana. Dan Anda bisa menghitung sendiri. Ini adalah tahun saya ketiga. Tahun pertama mungkin kecil, tahun kedua tinggi, tapi pajaknya juga gede. Dikalikan 3 tahun. Terus kalau ntar pulang itu ada tunjangan mandiri dari
dari IM Japan. Kebetulan saya ikut jalur IM Japan sebesar 600.000 yen. 600.000 yen itu sekarang dirupiahin berapa? Sekitar 70 jutaan atau 80 jutaan. Itu pun apa ya? Belum juga termasuk pajak yang kita setiap bulan kita bayarkan ke pemerintah sini. Itu akan cair kalau kita pulang. Ntar bisa dicairkan dengan syarat-syarat tertentu. Kurang lebih setelah saya tanya ke SMP saya, senior saya di sini, itu 400.000 itu kalau dirupiahin bisa 50 juta. Gimana, bisa lumayan kan kalau untuk modal hidup dari Jepang. Jadi bisa dihitung-hitung sendiri, tunjangan mandiri tadi ditambah pajak selama di Jepang. Terus ini slip gajian kita selama 3 tahun di sini. Kita harus pandai-pandai memanage uang, tidak boleh. Itu terserah pribadi masing-masing. Yang jelas ntar kalau pulang tinggal, itulah kehidupan sebenarnya. Kita punya bekal dari Jepang, kita secara materi secara ilmu kita bisa mempraktekkan. Yang baik bisa dicontoh, yang buruk bisa tinggalkan. Itu adalah cara saya. Dan kebetulan kalau dari IM Japan, kalau pulang itu pasti ini sesuai yang saya dengar sendiri ya dari IM Japan itu, kalau pulang ada wawancara khusus kalau yang pengen melanjutkan karir di perusahaan Indonesia. Maksudnya perusahaan Jepang yang ada di Indonesia itu bisa langsung interview Nansetsu. Jadi nggak perlu tes lagi, nggak perlu lari-lari lagi. Atau bisa melanjutkan ke sini lagi, nambah 2 tahun lagi seperti senior saya di satu kamar ini, sebelah kamar saya. Itu dia udah 5 tahun, dari tahun ini pulang. Dia nambah 2 tahun lagi karena masih bujang. Kalau saya sih selama masih bujang merantau, tapi kalau sudah nikah insya Allah di rumah saja. Begitu dari saya, semoga sedikit memberikan informasi. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe Imam Singojoyo channel. Salam sejahtera dari saya, semoga sehat selalu semangat buat yang adik-adik yang mau berangkat ke Jepang. Karena sekarang masih masa pandemi, bersabarlah, ntar juga pasti berangkat. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.